Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Pujastuti dengan NIM akhir 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Apa itu OSI? OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Fungsi dari model OSI adalah menyediakan kerangka logika terstruktur pada proses komunikasi data yang berinteraksi melalui jaringan komputer. Terdapat 7 layer pada model OSI yang setiap layernya bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. 7 lapisan OSI layer. Yang pertama, fisikal. Yang kedua, data link. Ketiga, network. Keempat, transport. Kelima, session. Keenam, presentation. Dan yang ketujuh, application. Sini saya akan menjelaskan pada lapisan ketujuh, yaitu application. Pada layer ketujuh ini, kita selama ini berinteraksi. Karena layer ini merupakan penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses pada layanan jaringan. Dan ketika kita gagal melakukan komunikasi jaringan, layer ini juga yang menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Contoh dari layer application yaitu ketika kita ingin mengakses internet, melakukan percakapan messenger, mengirim email, streaming video, dan sejenisnya. Layer ke-6 yaitu presentation. Pada layer ke-6 ini merupakan layer yang paling mudah bagiannya, yaitu mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan. Contohnya ialah apabila kita akan mengirimkan data berupa gambar dan ternyata dijadikan format biner terlebih dahulu agar bisa dilanjutkan proses pengirimannya. Layer kelima, session. Pada layer kelima inilah proses apakah sebuah koneksi akan dibuat, dibiarkan tetap berjalan atau bahkan dihentikan. Kita juga bisa mendefinisikannya dengan bagaimana kita memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. Contoh layer kelima ialah ketika kita dipaksa keluar dari posisi login karena telah 10 menit lebih tidak melakukan aktivitas. Layer keempat, transport. Pada layer keempat ini, bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak, di mana berbagai macam data yang akan dikirimkan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutannya. Dan penanda itulah yang akan menjadi petunjuk apakah data tadi diterima secara utuh atau harus dikirimkan ulang karena ada yang hilang di tengah jalan. Contoh layer keempat ialah ketika kita ingin mengirim email, namun ternyata email yang kita kirimkan tidak terkirim secara sempurna karena kendala koneksi dan kita diminta untuk mengirim ulang jika masih ingin email tersebut disampaikan. Layer ketiga, network. Pada layer ketiga ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layer ini juga melakukan pengamatan, mendefinisikan pengiriman jalur atau bisa disebut dengan routing. Contoh pada layar ketiga ialah ketika kita ingin melakukan pengiriman data pada jaringan, data tersebut akan diberikan tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dia lewati untuk bisa sampai ke tujuannya, serta tanda pengenal data tersebut sebagai data yang akan dikirimkan.
Layer kedua, data link. Pada layer kedua ini, di mana layer ini mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Semisal pengiriman data dari Ethernet 802.3 menuju ke High Level Data Link Control atau HDLC. Pengiriman data WAN. Layer ini juga merupakan layer yang paling rumit dari layer lainnya. Dan yang terakhir, layer pertama, physical. Pada layer pertama ini merupakan terjadinya pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik referensi video dan inframerah ataupun cahaya biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.